PT Futsal, Fitness, Gold, Sport Center. Itu bisnis yang saya inisiasi. Saya juga pernah di Pekanbaru Bang, tempat Abang. Itu ada PT Alfa Bangun Perkasa, dulu sempat bikin pabrik juga di situ. Jadi sebenarnya saya backgroundnya itu pengusaha. Namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya cukup merasa berbangga diterima dan diberikan kesempatan oleh seorang tokoh muda, pengusaha dan politisi, sekarang menjadi kepala daerah di usia yang cukup muda. Dari diskusi dengan teman-teman saya dengar visinya cukup luar biasa untuk kota ini. Hari ini kami diberikan kesempatan tanpa disengaja. Itulah bedanya milenial. Terima kasih Pak Wako. Ya, sama-sama Bang. Assalamualaikum. Abang juga nggak kalah luar biasa, ya. Sudah dua periode ini ya. Perlu saya beritahu, beliau ini adalah Bapak Haji Fadli Amran, Datuk Paduka Malano, ya Pak. Iya, Datuk Paduka Malano. Ya, kalau milenial ini seperti inilah, protokolernya tidak terlalu terikat, santai kita, santai tanpa saya rencanakan. Hari ini beliau berikan kesempatan. Pak Wako, ini saya sangat ucapkan terima kasih nih. Sama-sama. Diberikan kesempatan waktu di tengah-tengah kesibukannya, tanpa ada schedule, Pak Wako berikan kami kesempatan. Karena udah jauh-jauh dari Kampar kan ya. Terima kasih banyak Pak Wako. Ini periode pertama Pak Wako ya? Saya periode pertama, alhamdulillah ini sudah 2 tahun jalan. Ya, jadi saya masih ketua KNPI nih Bang. Masih ketua KNPI Provinsi Sumatera Barat. Jadi saya dilantik itu juga selaku ketua KNPI waktu itu. Insya Allah nanti tahun 2021 ini saya selesai di KNPI. Nanti mungkin melalang buana ke organisasi lain juga. Regenerasi ya? Regenerasi. Ya. Gitu. Ini Pak Wako, meskipun 2 tahun, saya juga diskusi interaksi dengan teman-teman DPRD Padang Panjang dari informasi mereka. Saya bukan menyebut di depan Pak Wako, tapi cukup apresiat dengan program Pak Wako. Salah satunya Islamic Center itu. Karena Padang Panjang dikenal dengan kota Islam di Mekah. Betul. Pak Wako, jadi core-nya memang Pak Wako perkuat. Jadi ini apresiasi. Satu lagi yang kalau buat saya pribadi yang saya apresiasi, Pak Wako memang luar biasa kalau masalah dunia keilmuan. Salah satunya Padang Panjang saya tahu jadi kota pertama menjadi kota literasi yang diresmikan oleh Pak Menteri langsung ya. Betul. Saya termasuk orang yang suka baca, jadi saya apresiasi sekali nih Pak Wako. Ya, karena memang embrionya ada ya. Maksudnya memang Kota Padang Panjang ini dari dulu memang adalah kota pendidikan. Makanya disebut Kota Seribu Mekah. Dan yang kita lakukan sekarang adalah memperkuat jati diri itu dengan apa? Memperkuat pesantren-pesantren, Islamic Center kita. Kebetulan MAPK, Madrasah Aliyah Kejuruan Keagamaan kita pindahkan lagi ke daerah Islamic Center. Dan literasi pun juga sudah mengalir, sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat. Kita tahu Buya Hamka, Hanafis kan dari sini. Salah satu pabrik orang hebat di negeri ini. Ya memang kota pendidikan mungkin ya, makanya melahirkan embrio sebagai orang-orang yang literat. Ya, jadi kota literasi memang menjadi sebuah inisiasi kita dan alhamdulillah dari apresiasi dan kita pun juga diberikan penghargaan dari Bapak Menteri Menpan RB waktu itu, penghargaan Pustaloka. Jadi pemerhati taman baca dan juga literasi lah begitu. Dari redaksional saya baca itu ini kota pertama ya yang diresmikan secara resmi oleh Pak Menteri. Iya, alhamdulillah menjadi salah satu pilot project ya. Karena memang kalau dibilang perpustakaan kita ya tidak terlalu banyak ya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga ekosistem literasi itu. Jadi yang dihargai mungkin memang banyaknya taman baca masyarakat yang aktif dan kegiatan-kegiatan literasi kita bikin secara reguler begitu. Saya agak merinding ini karena memang saya sempat diskusi dengan Pak Kadisnya, Kadis Pustaka. Oh ya, Pak Arvisena ya. Ya, pertama saya diundang datang ke pustaka, saya cukup apresiasi sekali. Jangankan orang dewasa, anak-anak pasti akan tertarik ke sana. Sebab
dibangun desainnya sedemikian rupa sehingga membuat orang nyaman untuk membaca. Kemudian gerakan setiap nagari ya. Jadi turun ke lapangan. Nagari punya taman bacaan ya. Taman baca setiap kelurahan ada. Ya, malah lebih, satu kelurahan ada 2, ada 3 taman baca. Nah ini Pak Wako, tentu Pak Wako jadi sampai seperti ini hari ini tidak serta-merta saja. Nah, kalau Pak Wako berkenan berbagi dengan kami perjalanan hidup dari Pak Wako kecil, di mana lahir, tentu ini juga jadi semacam pengalaman bagi teman-teman. Nah, jadi kebetulan saya lahir 32 tahun yang lalu. 32. Jadi lahir dari keluarga pendidikan. Saya sekolah SD ST Betul Rama, sekolah ibu bapak situ. Para beliau banyak kuliah di sana. SMP Betul Rama, SMP 2, SMA 1 Padang, pindah ke Amerika, lulusan Shoreline Community College. Oh, kuliahnya di Amerika? Di Amerika, terus nyambung S1-nya di Seattle University. Selepas itu saya balik ke Indonesia karena memang dari dulu saya ingin berbisnis, jurusan kuliah pun juga bisnis. Saya mulai di tahun 2009 itu kalau ada yang datang ke Kota Padang, yang dulu Supernet, ya, GP Futsal, Fitness Gold, G-Sport Center, itu bisnis yang saya inisiasi. Saya juga pernah di Pekanbaru Bang, di tempat Abang, itu ada PT Arfa Bank Perkasa, dulu sempat bikin pabrik juga di situ. Jadi sebenarnya saya backgroundnya itu pengusaha, namun dari tahun 2009 saya melihat bahwasanya nggak cukup jadi pengusaha tanpa ada jaringan. Makanya 2009 saya gabung di HIPMI, jadi sekretaris HIPMI, habis itu jadi ketua HIPMI, habis itu jadi anggota Kadin, KNPI Padang, ketua Parvi, ketua bidang organisasi KONI Sumatera Barat. Nah, sekarang ketua KNPI Sumatera Barat. Jadi memang organisasi menjadi hobi kali ya. Nah, mungkin itu juga yang menghantarkan saya waktu itu ditawarkan menjadi wali kota. Disampaikan waktu itu ditawarkan, ini Fadli kok sibuk berorganisasi. Nah, saya bilang memang passion saya untuk berbuat untuk kelompok, ya, bergaul dan lain-lain. Ditawarkan, siap nggak untuk jadi wali kota? Wali kota di mana? Kampung bapaknya, kampung saya, ayah saya di sini di Padang Panjang. Saya bilang siap, alhamdulillah sampai ke sini. Jadi melakukan hal yang saya senang, hal yang saya anggap tentu menjadi jalan hidup saya ke depan, karena memang dulu sudah coba jadi pengusaha 10 tahun kok jadi kayaknya lebih enak berorganisasi ya. Kayaknya saya pilih jalan ini dan saya betul-betul tidak abu-abu. Jadi perusahaan saya tinggal semua nih Bang. Sudah di sudah saya kasih, ya? Sudah adik-adik saya semua. Saya nggak ada berbisnis lagi. Gitu. Jadi dengan terjun ke politik mungkin bisa memberi manfaat untuk lebih banyak orang ya Pak Wako ya? Ya, mungkin untuk anak-anak muda di luar sana begitu ya, yang menonton pun juga ada sesuatu yang berbeda ketika kita eksis, kita bekerja, emang itu berwirausaha apapun profesinya, tetapi ada sesuatu nilai tambah ketika kita bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dan saya rasa ini adalah sebuah nawaitu ataupun nawacita pembangunan ke depan ya. Kalau kita dulu anak-anak muda berjuang pakai bambu runcing, nah sekarang kita bagaimana yang berjuang tanpa bambu runcing pun kita bermanfaat begitu. Saya yakin untuk menjadi anak-anak muda yang produktif, anak-anak muda yang berguna, tidak membebani negara kita adalah sebuah nawacita yang saya rasa penting untuk disadari oleh anak-anak muda sekarang, khususnya millennials gitu. Nah, bicara ke Padang Panjang lagi, ini Pak Wako mau bawa kemana Padang Panjang? Kalau kita ya memang bagaimana menggali potensi yang sudah ada terutama di bidang pendidikan, dan kita kan Kota Padang penguatan kearifan lokal ya. Kearifan lokal, kita alhamdulillah kemarin juga dianugerahi Bronze Award dari Kementerian untuk pengelolaan wisata berbasis kelurahan, karena memang itu potensi kita. Kalau untuk wisata besar dan lain-lain memang ada di Bukit Tinggi, di Tanah Datar, tapi kita mencoba menggali potensi yang ada di kelurahan-kelurahan, dan alhamdulillah itu diapresiasi oleh Kementerian kemarin. Nah, di luar itu kita mencoba memperkuat jati diri Kota Serambi Mekah. Kita adalah kota Padang Panjang cerdas berintegritas, anti korupsi, kolusi, nepotisme. Kita juga adalah kota Padang Panjang yang kuat dalam segi pendidikan agama, khususnya pendidikan berbasis Islam. Pesantren-pesantren kita coba bekerja sama untuk bagaimana memperkuat itu. Guru dan murid pun juga kita berikan beasiswa baik dalam ataupun luar negeri. Nah, ini memang memperkuat jati diri itu tadi sebagai Kota Serambi Mekah, karena memang nama Serambi Mekah ini menjadi tantangan malahan ya. Jadi masyarakatnya pun juga harus Islami, harus jujur, harus punya integritas, tapi di luar itu juga berkemajuan begitu.
Berarti apa yang sudah ada di sini diperkuat lagi, Pak Wako, diperkuat lagi, dan tentu kita menggali potensi-potensi seperti kita kota pendidikan, tentu wisata pendidikan pun juga kita perkuat. Di Islamic Center itu embrionya ya, salah satu embrio. Salah satu Islamic Center ini adalah memang perwujudan dari kota Seribu Mekah itu tadi ya, menjadi pusat pembelajaran, menjadi pusat community center, tetapi nuansa Islam kan begitu. Betul. Nah, kita pun juga tahun depan membuat sport village ya, pusat kebugaran, karena kami melihat Padang Panjang ini alhamdulillah untuk pendidikan sudah alhamdulillah sudah oke, Islamic Center pun sudah ada, rumah sakit pun sudah ada, pusat perdagangan pasar, pusat Padang Panjang kita juga sudah ada. Jadi kita melirik apalagi kira-kira visi misi ke depan, salah satunya adalah bagaimana pembangunan pusat kebugaran masyarakat juga ada di sini, dan juga kita insya Allah akan juga membangun yang namanya Library Knowledge Center. Jadi perpustakaan berbasis digital. Insya Allah itu pun juga menjadi sebuah gerakan literasi yang kita inisiasi, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Doakan juga Bang. Amin. Pasti Kampar juga tidak salah. Ada yang menarik Bu Wako yang saya tanya ke Bu Wako. Pak Wako dengan basic bisnis, terjun aktif berorganisasi, terjun ke politik. Nah, menyikapi dewasa ini banyaknya terjadi defisit anggaran di daerah, termasuk di Kampar dan daerah lain, termasuk di Padang Panjang ini barangkali. Tentu dewasa ini, kepala daerah dituntut bukan hanya menggunakan anggaran yang ada, tapi harus bisa melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Nah, bagaimana Pak Wako mencari solusi hal seperti ini? Ya, karena tentu tuntutan visi misi juga mesti terwujud ya, karena bagaimanapun kita sebagai wali kota tentu ditagih oleh masyarakat untuk menunaikan janji-janji kita. Jadi tentu efektivitas ya, cara-cara bekerja ya, efektivitas cara bekerja dan lain-lain ini harus tetap kita terapkan, dan inovasi-inovasi alhamdulillah kita launching dengan LAN kemarin sekitar 2 bulan yang lalu, itu melaunching 150 inovasi yang mudah-mudahan dari 150 ini majoritasnya bisa terselesaikan. Jadi pelayanan yang kita potong jamnya ya, birokrasi yang kita potong dan lain-lain, dan ini pun juga dikawal oleh lembaga administrasi termasuk negara. Jemput bola capil ya. Jemput bola capil, jemput bola ukur timbangan. Kalau jemput bola sangat banyak sekali. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita terapkan. Nah, tentang penganggaran saya yakin DPRD dan pemerintah pasti bekerja sama dengan baik ya untuk menstrategikan kira-kira mana yang perlu kita prioritaskan lebih dulu, mana yang bisa kita undur begitu ya, atau mana yang perlu kita memang adjust kembali ya. Saya yakin yang penting adalah bagaimana setiap program yang ada ini dampaknya itu seluas-luasnya, semaksimalnya untuk masyarakat. Nah, kalau memang ada beberapa program yang perlu kita hindari dulu atau kita tunda, saya rasa tidak ada masalah. Yang penting program yang sedang berjalan walaupun Covid tetap maksimal hasilnya untuk masyarakat. Walaupun mungkin ada program-program lain yang masih menunggu, yang waiting in line begitu ya. Nah, tapi saya meyakini inilah tentunya perlunya kesigapan kita pemerintah kota untuk betul-betul menakar dan melihat situasi yang ada di masyarakat. Apa sih sekarang yang diperlukan? Tentu dengan kondisi Covid tidak semuanya juga prioritas bagi masyarakat. Saya meyakini masyarakat pun juga mempunyai tuntutan-tuntutan urgent. Nah, saya yakin pemerintah harus siap tanggap dengan kebutuhan-kebutuhan urgent ini sehingga bisa memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan ini, dan saya yakin pemerintah pusat pun juga sudah mulai memberikan DAK lagi dan lain-lain kan begitu ya. Jadi ya tergantung lobby-lobby juga kepada pemerintah pusat, mudah-mudahan tidak terlalu dipotong begitu. Tapi saya rasa tidak ada masalah terlalu besar yang tidak bisa kita selesaikan. Tentu sebagai pimpinan kompak daerah ya. Iya, sebagai pimpinan daerah, tentunya sebagai Forkopimda, DPRD pun juga harus berpikiran luas begitu ya, sehingga jajaran di bawah pun juga berpikir nyaman dengan walaupun kondisi sulit, tetapi kita harus menjaga ritme ini supaya tidak stuck, supaya tidak panik, sehingga keterbukaan dan juga bagaimana situasi ini pun juga terjaga. Saya rasa juga penting di masa-masa pemotongan anggaran seperti sekarang. Nah, ke depan nih potensi PAD yang akan dimaksimalkan di sini apa? Ya, jadi kita memang ini sebenarnya sebuah gagasan yang
luar biasa ini juga ya, agak ekstrim juga. Kita malah untuk meningkatkan PAD kita memotong pajak malah gitu. Kita memang fokus kepada pengembangan pusat-pusat kulineri di Padang Panjang karena kita paham bahwasanya ini adalah potensi bagi daerah perlintasan. Jadi untuk pajak kuliner kita cuma 5%, Pak. Nah, 5% dan beda kita harap lain ya. Beda 10% ya. Tetapi dengan harapan masyarakat kita betul-betul berkontribusi aktif, memancing bahwasanya ini toh kita sudah peduli terhadap perkembangan ini. Di pasar COVID retribusi kita potong semua, kita peduli. Ketika sulit kita sama-sama sulit, tetapi nanti ketika peraturan ini kita jalankan kembali, mohon untuk masyarakat tetap tertib, taat pajak dan taat retribusi begitu. Nah, ini yang kita coba terapkan, tetapi di luar itu tentu dengan penumbuhan tempat-tempat baru ya, lokasi-lokasi wisata baru, kuliner baru ya, perizinan pun juga kita permudah dan lain-lain. Mudah-mudahan ini juga memancing investasi yang ada di Kota Padang Panjang selain memperkuat aset-aset yang sudah ada, potensi-potensi pendapatan yang sudah ada gitu. Saya optimis apa yang Pak Wako sampaikan, insya Allah terrealisasi. Mohon doanya. Sama masih 2 tahun, yang kedua masih periode pertama. Insya Allah, mudah-mudahan masyarakat melihat ini, terutama masyarakat Padang Panjang, banyak program-program strategis yang ingin diwujudkan Pak Wako bersama-sama dengan Forkompinda, eksekutif legislatif, tentunya dengan jajaran yang kompak. Saya lihat pun jajaran birokrat yang ada nyaman bekerja. Insya Allah, mudah-mudahan doakan. Saya doakan juga di Kampar sukses lancar. Terima kasih. Ini calon pemimpin Riau ke depan, Insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Wako. Kami doakan moga Pak Wako sehat selalu. Terima kasih banyak. Tetap memberikan inovasi untuk pembangunan Padang Panjang. Mudah-mudahan suatu saat menjadi pemimpin Sumbar bahkan nasional. Penerus generasi Sumbar di nasional nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Wako. Terima kasih banyak. Salam sana saudara di Saya tahu Pak Wako sibuk, jadi terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya senang juga didatangi tadi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Demikian diskusi kita, meskipun singkat dengan Pak Wako kita. Moga-moga ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi teman-teman yang melihat tayangan ini. Dan tentunya ada sebuah trigger buat kita generasi muda, bahwa anak muda itu bila diberikan kepercayaan, dia akan melakukan dengan semaksimal mungkin, dengan energi, epitas, dan tentunya pasti ada inovasi. Terima kasih Pak Wako. Terima kasih banyak. Ini. Iya, sama-sama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.